dasar-dasar mereka gimana Pak? Coba diulang. Iya. Apa yang tergantung satu itu apa yang mana nih? Kan ada yang saya tanyakan Yang terakhir itu, yang terakhir. yang belum dijawab Pak. Belum jawab ya. Oh, bukan masalah ini. Kegampangan seorang murid itu kan yang itu kan? Oh, Yang terakhir Yang semalam. bukan semalam. Belum ya? Yang hari Jumat. Jumat. Kan terakhir saya tanya belum jawab. Oh, malam Ya. Ketika seorang guru itu gurunya Gaman atau muridnya? muridnya jangan guru dikasih kembali. Jadi ketika pertemuan terakhir dengan guru ini beliau berkata, kapan kita akan bertemu lagi? Nah, jadi kegampangan seorang murid ini apakah sebuah rasa yang biasa atau bagaimana? Kegamangannya faktornya apa? Ya karena kita berpisah dengan guru kan. Oh, Yang pernah saya sampaikan itu kerinduan kan. Iya. Nah, apakah murid yang merasa seperti ini salah atau bagaimana? Dalam pandangan tadi kan. ya, Kan itu yang belum dijawab kemarin. ya. Jadi gini, ini tambahkan aja Pak Narus, Bapak Prof. Faisal, Prof. Abdul bentar lagi. Jadi berpisah dengan guru dan ngaji itu justru apakah kita ngaji karena ada guru atau enggak? Apakah kita ngaji karena Allah? Nah, itu. Sehingga gak usah selalu ulang-ulang itu. Kita itu hendaknya dalam bertarekah ngaji itu karena Allah. Mau ada guru mursyid hadir atau enggak, tetap niatnya pada Allah. Siapapun yang diamanahi untuk memimpin di situ, itulah representasi dari guru, dan pasti seorang mursyid akan mendampingi siapa yang. Jadi kita ngajinya tetap karena Allah, bukan karena hadir guru. Melampiaskan rindu kepada guru dengan hadir di majelis. Nah, disitulah itu ya. Itu berkali-kali tak Mungkin ini Buya sedikit itu kan kejadian itu tuh Buya. Ketika kami ke bandara itu menemui waktu dan ketika itu tanggal berapa di waktu ke bandara kita nelfon Buya. Iya. Jadi kata Buya kalau ada kesempatan kalau rumah dekat ke sini kata Buya kan. Jadi, Enggak, kita ke Bandara Soekarno-Hatta. Karena aku mau berangkat ke Bandara. Iya kemarin baru. Sebelum beliau berangkat ke ini. Sebelum beliau berangkat ke Yang Malaka. setelah acara ya? Iya, terakhir. Setelah acara. Terakhir itu Timur Tengku. Jadi kita bincang sama Tuanku siap minum kopi kan. Terakhir Tuanku tuh ngomong seperti kata Ustadz tadi, kapan kita terakhir mau ketemu? Tuanku ngomong Kapan gitu, kita akan ketemu lagi? Kapan kita akan ketemu lagi? Jadi nangislah kita dengar itu. Jadinya mau ditanya nama itu rasa rindu kayak itu apa sih sebenarnya? Karena Tuanku ngungkapin seperti itu, kapan kita ketemu lagi kita. Seakan-akan Karena itu dengarnya nangis dalam mobil pertemuan itu. terakhir. Betul. Iya. Itu yang membuat kita Iya. galau lah istilahnya. Kembali ke situ jawabannya, Pak. Jadi itu memang manusiawi. Kemarin juga dijawab juga sama Bu Yazul kan. Itu manusiawi, murid merindukan. Iya. Manusiawi. Dismantel. Iya. Nyinggung itu Ada juga. pertanyaan itu juga kan. Itu tandanya kita masih terikat oleh majelis dengan guru kita. Itu manusiawi. Bahkan kemarin malah ada yang takut ketemu guru karena apa? Banyak lalai gitu ya, Iya. mungkin melakukan dosa, malu ketemu guru. Itu pertanyaan Pak, itu juga. Jadi apalagi ada kata-kata begitu. Abu Bakar dulu waktu turun surat An-Nasr, ya, saja. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja innahu kana tawwab. Ayat itu dipahami oleh Sayyidina Abu Bakar adalah peringatan dari Allah bahwa sebentar lagi Nabi akan meninggal karena kemenangan sudah dicapai, yaitu Fatu Makkah.
Sehingga setelah ayat itu turun, Abu Bakar nangis saja terus. Lalu ditanya kenapa? Ya itu kan ayat menunjukkan beliau akan berpisah. Jadi berpisah dengan kekasih itu adalah manusiawi. Cuma sekarang ujiannya, apakah kita majelis itu karena beliau atau karena Allah? Salah satu melampiaskan rindu kita itu kumpul dengan sahabat-sahabat. Kayak kita juga orang tua kan udah meninggal, gimana melampiaskan rindu kita? Kita datang ke paman kita, datang ke temannya dia kayak. Nah kita udah dibuatkan majelis. Itu manusiawi sih. Atau barangkali ya. Tapi saya masih ingat di BSD dulu di jadi pada saat itu kita lagi ngumpul ya. Dulu masih ada Pak Arif, pokoknya jamaah yang lama lah, termasuk Dazul. Jadi pada saat itu tuanku ngomong seperti itu. Nah Dazul itu meraung-raung. Masih ingat nggak sebenarnya? Iya iya. Nah, itu sampai Dazul bersujud gitu kan. Itu rasa saking takutnya Dazul itu berpisah dengan guru gitu. Berarti kita harus tanya dia. Iya, betul. Masih ingat nggak Dazul? Masih ya. Gitu. Nah itu pertama gitu. Nah itu dulu pertama. Suatu ketika Mas Anam juga ngobrol gitu kan, menyampaikan suatu saat nanti memang ada rahasia gitu. Nggak jadi. Udah aja dulu. Testimoni. Udah nangis aja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saat Tuanku berbicara di hadapan kita seperti itu suatu strategi dari diri kita, perebutan ke gurunya kita. Begitu gurunya cinta sama kita, kita kira guru takut berpisah dengan dirinya. Begitu guru cinta sama kita, itu rebutan kita ke beliau. Jadikan itu senjata. Jadikan itu Allah untuk mencapai Allah. Allah telah sampaikan, wahai hambaku, kata Allah, kalau seandainya engkau rindu kepadaku, kalau seandainya engkau cinta kepadaku, maka cintailah makhlukku tak terkecuali dirimu sendiri. Itu bukti Allah cinta terhadap kita melalui guru kita. Begitu Allah memperhatikan kita melalui guru kita, diungkapkan kalimat itu, kapan kita bisa ketemu lagi? Sebab Allah itu, wahai hambaku, katalah wahai kekasihku, sesungguhnya aku tidak berjarak dengan kekasihku. Allah itu tidak berjarak dengan kekasihnya dia. Di saat itu Allah menyampaikan rindunya kepada kita. Allah rindu sama kita. Allah tuh nggak mau kita berpisah. Itulah sebenarnya guru kita rindu sama kita. Allah tuh lagi merindui kita. Apalagi kita mau pergi jauh. Ya. Sekarang guru kita tuh lagi menunggu kita. Kita WA nggak secara pribadi ke guru kita. Bagaimana keadaan tuanku di sana? WA nggak kita secara pribadi. Saat ini guru kita lagi nunggu kita itu. Guru kita lagi menunggu kita di Melaka di sana. Apakah murid saya masih ingat dengan saya? Kesempatan bagi kita. Temuinlah kerinduan itu supaya dia dalam hati gurunya kita itu nama kita terselip. Dia masih memikirkan kita walaupun dia di mana, berarti Allah sedang memikirkan kita. Allah sedang bersemayam dia, kita pun sedang bersemayam di dalam hati kekasihnya. Ini strategi cara kita. Itulah berbita kita kepada guru kita. Carilah posisi-posisi yang kita rindu kepada gurunya kita. Apa posisi masing-masing kita berbeda. Masing-masing kita ini sangat berbeda. Mana yang makin dekat kita kepada kekasih dia. Itu ya, ini ternyata alhamdulillah syukur itu. Terima kasih ya. Terima kasih ya Allah, Engkau merindui hamba melalui kekasih-Mu ya Tuhan. Jadi Pak dialog terus kita bahwa bisa duduk zikir, ya. Bisa duduk zikir, sekarang guru kita lagi berzikir dengan suara Tuanku lagi berzikir. Ikuti irama beliau sekalipun dia Zubair yang zikir, rabitahkan Tuanku itu ke dia Zubair.
Saya katakan dulu, kita juga tetap berzikir untuk memancing kerinduan kita kepada Allah. Jadi Dazul dulu apa yang Dazul rasakan gitu kan. Jadi pada saat Tuanku itu menyampaikan, boleh jadi ini pertemuan terakhir kita. Kira-kira apa Dazul? Di saat itu tuh saya memiliki suatu kecintaan yang sangat berbeda. Suatu kecintaan mungkin orang tidak punya pemahaman seperti apa yang saya pahami. Nggak punya. Mungkin saya yang punya itu. Karena kebodohan saya. Karena kelemahan saya tidak ada. Kan saya tidak punya pengetahuan apa-apa. Tentang agama pun saya tidak mengerti. Tapi Allah pertemukan saya dengan kajian-kajian tasawuf. Saya nggak pernah belajar tasawuf. Tapi Allah pertemukan saya dengan kajian yang begitu tinggi. Saya yang dulu nggak ngerti saya apa yang disampaikan guru saya. Hanya minta agar Allah berikan pemahaman ya. Jadi saya rasakan saat berpisah beliau itu sudah ketemu orang yang bisa ngajarin saya. Tahu saya akan kehilangan. Saya akan kehilangan. Gimana ya tempat kita bertemu, mulai pertama bertemu. Akhirnya apa saya? Beliau bagi apa senjata saya? Saya ketemu dengan jemaah sama saya ketemu dengan guru. Melihat Pak Namir, melihat penyubat, saya nangis. Saya ketemu dengan tuanku. Bahkan saya di Ligoso di sana ada rumah dulu. Saya pergi ke sana, cuma berdiri di depan pagar. Saya lihat tempat duduk biasa. Saya lihat guru saya di sana. Itu udah cintanya Majnun. Nah, iya, saya ingatkan dikit ya, Dazul. Mungkin ini agak berbeda saya. Saya malah itu kalimat yang pasti yang dapat dari Tuhan. Cuma karena berdua saya nggak sampai ke itu. Kejadiannya 2017. Pak Suhardi, dalam minggu ini saya akan pergi. Di mana saya jatuh, 2 jam tidak bangun, kuburkan saya di situ. Saya bukan sedih, cuma waspada setiap hari. Betul, waspada. Biasa datang maghrib saya. Ini enggak. Sama nggak waspadanya pada saat mau dikubur sambil tongkat di bawah. Kalau itu kan ada babi di samping. Jadi waktu saya dikubur itu, kata Bu Yazul, Pak Suhardi, yang khusyuk. Bagaimana khusyuk? Ada babi di samping. Nah, ini itu. Jadi Tuan tuh bilang, dalam minggu ini saya berjalan. Tapi kalau Pak Suhardi ketemukan saya jatuh, tunggu 2 jam. Kalau 2 jam nggak bangun, kuburkan saya di situ. Jadi saya bukan sedih, waspada. Bagaimana kalau di mihrab? Gimana kuburkannya itu? Saya datang terus, jadi setiap malam dialog terus dengan tuanku. Salah satu dari hari yang 7 itu, tuanku jam 11 sudah masuk ke rumah, saya sampai jam 2. Tetap pagi saya tunggu kok. Udah 10 menit, habis azan tuanku kok belum turun. Putuskan dah kita sholat aja. Agak siangnya tuanku jam 10 turun. Maaf Pak Suhardi, saya tadi itu banyak sekali tamu semalam. Bengong. Sampai jam 2 nggak ada tamu yang datang. Kan dikunci. Tuanku bilang banyak sekali tamu yang... Siapa tuanku? Alhamdulillah Wali Songo. Berapa orang tuanku? Semua. Jadi pagi tadi saya keluar, Umi nyaksikan itu. Itu kejadian. Nah sampai hari ke-7 saya tunggu jam semalam, dia nggak jadi, alhamdulillah nggak jadi tuanku ini. Pulang saya jam 1. Padahal biasa pagi baru pulang. Ya, hari Jumat terakhir 1. Tahu jam 5 sore dia telepon tuanku, Pak Suhardi nanti bersama teman-teman ke rumah jam maghrib di rumah. Maghrib tuanku bilang, saya sudah jalan tadi. Jam berapa tuanku? Pagi tadi 4:4, Umi yang tahu. Tuanku cerita, saya si Zahra lari-lari ngejar saya. Abi, ayah saya juga, Pak Syekh agak muda kelihatan. Yang agak aneh itu jamaah Solo. Tuanku, jangan pergi lagi tuanku, di sini aja kita. Saya bilang, Bapak udah mati, saya masih hidup ini. Itu yang saya lihat yang agak ini. Jadi nggak ada rasa sedih saya begitu. Cuma waspada, kan ini amanat. Di mana saya jatuh, tunggu 2 jam, memang mati benaran, kuburkan di situ. Saya kan mikir,
gimana kalau jatuhnya di Mekah? Atau di dalam masjid gitu kan? Atau di tangga itu kayak Ibrahim ngatuh itu kan itu. Itu yang kepikir itu. Tapi gini Pak Suwardi, nah kira-kira pertanyaannya gini, apa yang bisa ditangkap dari pernyataan Tuanku itu? Bagaimana kisah memahami? Sesungguhnya pernyataan itu sesungguhnya ada makna di balik itu sesungguhnya. Tapi tak semua orang bisa nangkap. Nah gitu. Jadi kalau kita melihat tidak setiap saat Tuanku itu menyampaikan seperti itu. Dan itu ya mungkin salah satu sama Pak Afrizal gitu kan disampaikan berdua ya gitu kan. Malamnya saya dipanggil sama Yang di mana? Yang di bandara. Bandara kita Oh, Malamnya kan berdua saya oh berdua yang sama- waktu ini ya, umroh. bukan. Bukan. Jadi malamnya itu saya dipanggil berdua sama Uh-huh. sahabat Subair ke itu, tapi bicara lain gitu kan. Oh iya. Mungkin besoknya ketemu. Ya betul. besoknya Besoknya itu ketemu Kita di kan bandara kan? sama itu. nah dua hari berikutnya kemudian saya di telepon Tuanku dampingi Buya Hem ketemu Komnas apa namanya? Nasam. Apa? Bukan Komnas HAM, apa namanya? Lemhanas ya. Lemhanas. Jadi kalau enaknya itu kalau Tuanku merintah gampang-gampang aja gitu kan. Jadi prosedur lancar-lancar aja gitu kan. Iya, kan. Tapi gini, apa namanya? Bicara seperti itu. Saya sering memahami gini. Suatu saat memang kalau itu akan menghilang. Itu pasti. kalau itu Enggak. bukan dalam pengertian meninggalkan. Tapi kalau cerita Ashabul Kahfi ya, Ashabul Kahfi yang ketujuh itu menghilang. Itu menghilang. Kalau cerita lebih dalamnya lagi, Tuanku ini kan ruhnya oleh para khalifah itu meyakini bahwa di situ terkumpul sebenarnya para ruh Ashabul Kahfi. Nah, gitu. Dan Tuanku ini kan ada memang tugas khusus gitu kan, apalagi di akhir zaman. Maka wajarlah kalau misalnya banyak orang yang menganggap bahwa Tuanku itu adalah ada yang meyakini Imam Mahdi atau macam-macam gitu kan, dan itu tidak satu dua orang, dan bahkan tidak kenal Tuanku pun di Jogja itu siapa yang kemudian menulis surat kepada SBY dulu Aliran kebatinan. ilmu kebatinan ya, Iya, dari segi aliran ilmu kebatinan dan menyebut ini Tuanku adalah Imam Mahdi gitu kan. Apalagi yang hitam-hitam itu siapa namanya? Rahmadi. Nasr itu pemburu Imam Mahdi. Permadi. Dia An-Nazir. berjumpa dengan Tuanku, menyebutnya ini ciri-cirinya yang disebut oleh guru-guru saya ini gitu kan. Tapi kan nggak boleh gitu kan, nggak boleh sama Tuanku. Marah sekali kalau Tuanku disebut seperti itu. Bahkan Nazir itu sampai ke Irak dia. Nyari. Oh, nyari. Itu nyari pemburu Imam Mahdi itu. Sehingga si An-Nazir itu sampai sekarang itu bergabung gitu kan. Iya, gabungkan. Bergabung sekarang yang dulunya itu cara sholatnya nggak jelas, cara wudhunya nggak jelas, secara bertahap diperbaiki gitu kan, secara syariatnya diperbaiki oleh Tuanku. Jadi memang kalau Tuanku ini nggak bisa kita baca secara kasat mata gitu kan. Agak membingungkan kita kalau kita membaca Tuanku itu dari sisi lahiriahnya gitu, pasti nggak nyambung gitu kan. Jadi nggak nyambung. Makanya kenapa jamaah itu datang dan pergi memang karena nggak bisa memahami Tuanku gitu secara secara mendalam. Orang yang hanya yang intens dekat dengan Tuanku itu dia akan secara bertahap diberikan pemahaman. Tapi juga tantangannya besar, nah, gitu. Ulat bulu. Nah, proses perjalanan kita ketika kita dekat dengan Tuanku itu, ini kan anggaplah ini kan sesuatu yang suci, kita kotor gitu kan. Ketika kita mendekat kepada sesuatu yang suci dengan membawa kotoran, pasti bereaksi. Bereaksinya itu apa gitu kan? Kita membawa kecintaan kepada dunia, kepada orang yang lepas dari dunia, kan bereaksi kan gitu. Dan pada saat kita nggak sabar, kata Tuanku, saya ini
ulat bulu kan, semakin Anda mendekat, semakin gatal. Semakin Anda menggaruk, semakin gatal. Jadi itu. Jadi ini memang bukan ancaman ya, tetapi ini kan udah jamaah khusus lah gitu ya. Jadi nanti suatu saat nanti kalau ketemu dengan Tuhan, nikmati aja, gitu, nikmati aja. Pokoknya ikuti aja iramanya. Pengalaman saya itu, apa yang saya ceritakan itu reaksi seperti itu. Tapi ketika memahaminya secara bertahap, baru paham kitanya gitu kan. Sambil kita berproses, kita dikuatkan juga sesungguhnya, gitu. Jadi kalaupun nanti pada saat kita ada reaksinya, jangan buru-buru mengklaim bahwa ini tidak sesuai dengan guru saya, tidak sesuai dengan guru saya mungkin nggak cocok dengan ini gitu kan. Pada dasarnya semua guru sama gitu. Cuman ada guru yang cepat prosesnya, ada yang berproses lambat gitu kan. Kalau Tuanku ini memang mempercepat kita. Karena kita ingin dipercepat, tentunya reaksinya cepat gitu kan. Kalau kita memakai teori para mursyid yang lain itu kan bertahap gitu. Ilmu Tuanku itu nggak membutuhkan kita harus berapa tahun enggak gitu kan. Tapi ilmu Tuanku itu ibaratnya dia diberikan kepada kita, tergantung kita bagaimana bisa memahaminya gitu kan. Tapi memang harus sabar gitu kan. Jadi kalau misalnya ketika nanti dekat dan perlu ada kesabaran di situ. Dan yang harus dijaga adalah pertama prasangka. Jangan ada prasangka buruk pada buruk. Semakin prasangka, semakin terpuruk begitu. Dan yang kedua, kalau ada apa-apa dengan Tuanku, jangan jauh-jauh, semakin mendekat. Begitu. Jadi kita kalau ada masalah, kita kadang-kadang kan otak kita, pikiran kita itu, hati kita itu kan tanpa disadari wajar lah gitu secara mulut ada prasangka gitu kan. Tapi pelajaran saya ketika ada bahasa itu jangan pernah ceritakan kepada orang, gitu kan. Pendam itu jangan dikeluarkan. Dan yang kedua berusahalah untuk setiap ada momen untuk ketemu dengan Tuanku mendekat gitu kan. Permasalahan apapun nanti yang muncul itu pada saat kita dekat itu pasti pertama nyaman. Keluar dari sana nantinya ada solusi, gitu kan? Ada solusi. Sering kalau ketemu Tuanku, amalan apa yang perlu kira-kira yang perlu diamalkan gitu kan? Kadang-kadang amalan-amalan yang sesuai dengan karakter kita gitu kan. Nah itu yang yang penting gitu kan. Nah yang kedua, pertama jangan ada prasangka. Semakin ada prasangka, ngomong itu udah semakin terpuruk gitu kan. Yang kedua, apalagi prasangka disertai dengan menjauhi guru, gitu. Menjauhi guru. Karena selama ini Pak Faisal mungkin sering mendengarkan itu menyampaikan, kalau kita sudah berjalan kepada jalan yang benar, maksudnya kita sudah paham jalan menuju kepada Tuhan, kita bisa merasakan Tuhan itu. Tapi karena persoalan duniawi mungkin membuat kita terpental dari jalan itu, hati-hati, justru itu hati-hati. Jauh lebih dasar lagi jaraknya tuh. Begitu. Kita istilahnya udah jalan menuju Tuhan nih. Tapi kita ada ini. Ridho. Azan Ridho. Ya, azan. Nanti lanjutkan lagi kalau Faisal. Tapi yang pasti Tuanku pernah bilang, saya tidak akan pernah memecat murid-murid saya, kecuali murid itu yang menjauh sendiri dari saya. Nah terakhir itu waktu Pak Zubair kita ngobrol itu, Pak Zubair itu diulangi lagi lagi itu. Bahasa itu. Satu murid hilang pergi dari situ, itu sangat menyedihkan, sedih. Yang terakhir yang saya terima, itu juga pernah saya dengar. Yang paling saya sedih kalau satu orang murid saja menjauh dari saya sedih. Hilang. Terakhir, kalau ada murid yang menjauh, dia apa boleh buat? Itu saya sudah dapat terakhir. Apa boleh buat? Kita nggak tahu proses selanjutnya. Sebab ada ilhamnya. Ada ilham itu. Ada ilham saya cari. Itu yang itu.
Nanti kalau sampai murid jauh, Apabila seorang murid dan lari dari jarak ini, maka melihat Allah mengingatkan si hidayah. Ya, itu ada sirnya kan? saya tidak perlu sebut nama, cuman saya saksi hidup. Waktu COVID, tuanku pernah di depan santri, kebetulan saya tidur di mihrab, tuanku pernah bilang, kemarin meninggal dunia bekas murid saya. Nah, baru kali itu saya dengar. Bekas murid, baru sekali itu saya dengar. Itu di hadapan hampir 200 santri. Karena itu untuk melawan apa namanya ya. Iya. Udah melawan, artinya menjelek-jelekkan di luar. Siapa yang azan? Rida, azan dah? Lagi.